Fahd, Raja Saudi Arabia, merombak, merenovasi tempat-tempat bersejarah, ya, seperti tempat kelahirannya Nabi Muhammad, tempat Nabi Muhammad berjuang menegakkan Islam kali pertama di rumah Arkam bin Abi Arkam, tempat kelahirannya Nabi Muhammad itu dipugar bala, ditiadakan sama sekali, berarti hilang sejarah. Sehingga yang didengar oleh para kiai kita, ya, termasuk di samping itu ada makam Syafi'i, makam Hanafi, Hambali dan Maliki. Itu bukan tempat permakaman, tetapi adalah tempat imam-imam mazhab itu melakukan jadi imam di Masjidil Haram itu. Waktu sebelum zaman 1925 itu mazhab yang 4, maka berganti-gantian jadi imam. Yang imam misalnya dari mazhab Syafi'i, itu dia imamnya berdiri pada makam Imam Syafi'i. Begitu juga Hambali dan Maliki, Hanafi, 4 mazhab, 4 pula tempat jadi imamnya. Itu dipugar sama sekali, didatakan. Malah sampai-sampai rencana Raja Saudi Arabia itu akan memugar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, dengan artinya sebagian besar dihilangkan. Maka datanglah Hasyim Asy'ari bersama kawan-kawan beliau menghadap Raja Fahd waktu itu. Akhirnya nggak mau Raja Fahd mengabulkan, tapi dengan catatan yang mengusulkan bukan secara pribadi kiai, tapi harus dengan organisasi yang resmi. Maka pulanglah Ki Hasyim Asy'ari ke tanah air pas tanggal 31 Januari tahun 1926, dicetuskanlah Nahdlatul Ulama, dan pada bersama dengan 7 Muharram kalau tidak salah, ya, 7 Rajab, ya, 7 Rajab tahun berapa, Pak Ketua? 1344. Ya, tahun 1344. Ya, kedua antara 2 tahun Hijrah dan tahun Masehinya. Kalau tahun Masehinya tentu berarti 1926, 16 Rajab 1344. Jadi sampai sekarang sudah 100 tahun ya berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Jadi anak-anak kami, bapak-bapak yang kami muliakan, kenapa diadakan peringatan ulang tahun ke 100 tahun ini? Ya, maksudnya supaya sejarah jangan lupa. Ya, apa sebabnya lahirnya Nahdlatul Ulama? Jadi sebetulnya lahirnya Nahdlatul Ulama ini istimewa dengan organisasi lain, yaitu mengakui 4 mazhab di dalam Islam. Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Ya, tetapi untuk orang Indonesia mengutamakan mazhab Syafi'i. Contoh
Ya, sebab dasar-dasar agama ini memang Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ketemu dalam Al-Quran, dicari di Sunnah. Tidak ada di Sunnah, dicari di kias atau ijma. Contohnya sholat, dasar sholat itu wajibnya adalah ayat aqimi sholat wa atu zakah, aqimi sholat li zikri dan lain sebagainya. Tapi hanya mendirikan sholatnya tidak ada namanya baru ada dalam hadis. Ya, sab'atu khamsatul maktubat, 5 yang diperlukan. Ya, az-zuhru al-asru wa maghribu wal isya'u wa subhu dan lain sebagainya. Ada 2 hadis itu, rawahu Bukhari Muslim. Kemudian masalah rukun sholat, contohnya syarat sah sholat, itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di hadis. Itu adalah ijma ulama. Ya, ijma ulama nanti kita dengar sama Pak Ustadz kita nanti. Ya, hanya demikian saja sekelumit sejarah yang kita sampaikan. Ya, kita tidak boleh melupakan sejarah. Hanya demikian saja. Terima kasih. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.